Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasendria. Saya dari kelas 12 IPA. Kali ini saya akan mempresentasikan 4 makodirullah. Yang pertama yaitu ketika kita dikodar nikmat oleh Allah, maka kita harus mensyukurinya. Allah sangat banyak sekali memberikan nikmat-nikmatnya, memberikan anugerah-anugerahnya kepada kita, sehingga kita bisa hidup di dunia ini. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmatku, maka kalian tidak akan bisa. Namun, dalam banyaknya nikmat itu yang telah diberikan kepada manusia, ada 2 orang tipe. Yang pertama yaitu dia bisa menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Yang kedua, dia menggunakan nikmat-nikmat tersebut dengan cara yang salah. Ini berkaitan dengan dalil la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi, kalau misalkan ketika dia diberi nikmat oleh Allah, dia mau mensyukurinya dengan cara dia memperbanyak ibadahnya, dia mempersungguh ibadahnya, maka dia tergolong dalam orang yang menggunakan kenikmatan tersebut untuk hal yang kebaikan. Namun sebaliknya, ketika dia diberikan nikmat oleh Allah, ketika di situ badannya sehat, kemudian waktunya longgar, akan tapi di situ kenikmatan yang sudah diberikan oleh Allah untuk dia malah dibuat untuk mengerjakan dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran atau bahkan maksiat, maka orang tersebut masuk ke dalam tipe menyalahgunakan nikmat Allah, atau bisa dikatakan juga dia mengkufuri nikmat Allah, yang seharusnya nikmat yang Allah beri tadi itu bisa dipergunakan untuk beribadah, kan tapi dia malah pergunakan untuk maksiat kepada Allah. Nah, lalu cara bersyukur itu bagaimana? Nabi telah menjelaskan cara kalian bisa bersyukur adalah kalian memandanglah orang yang di bawah kalian. Jangan kalian memandang pada orang yang berada di atas kalian. Karena kenapa? Karena ketika kita melihat orang yang ada di atas kita, maka kita gak bakalan bisa bersyukur kepada Allah. Karena kenapa? Karena di situ kita sangat ingin hati kita selalu tertarik untuk bisa mendapatkan nikmat yang lebih daripada nikmat yang kita terima sekarang. Sehingga apa? Sehingga kita melupakan untuk bisa bersyukur kepada Allah. Namun sebaliknya, ketika kita melihat orang yang ada di bawah kita, mungkin di situ ya ekonominya kurang, sedangkan kita ekonominya pas-pasan. Nah, ketika kita melihat orang seperti itu, kita bisa menimbulkan rasa syukur kita kepada Allah. Maka dari itu, apapun yang kita terima untuk saat ini, kita harus syukuri saja. Kita harus syukuri, perbanyak ibadah kita, dan jangan sampai iri terhadap orang lain sehingga menimbulkan rasa insecure terhadap diri kita. Karena nikmat yang kita terima saat ini itu belum tentu bisa dirasakan oleh orang lain. Yang kedua, yaitu ketika kita mendapat cobaan, maka kita harus sabar. Jadi, ketika Allah mencoba pada kita, maka kita harus bersabar kepada Allah. Kita tetap bertawakal kepada Allah. Namun, kita jangan hanya bertawakal atau pasrah kepada Allah saja. Biar aja lah. Ini juga qadar Allah kok. Ngapain kita berusaha? Ntar juga kalau misalnya kita dikodarkan kaya, kaya. Kalau misalnya kita dikodarkan miskin, ya miskin itu jangan. Ketika kita diberi cobaan oleh Allah, maka kita jangan hanya tinggal diam saja. Melainkan yang dimaksud dari sabar itu adalah tetap bertawakal kepada Allah, dan supaya selalu berusaha bagaimana caranya agar kita bisa menghilangkan cobaan yang jelek tersebut yang menimpa kepada
kita. Namun cobaan ini itu tidak hanya dari hal-hal yang jelek saja, melainkan cobaan pun itu juga bisa menimpa kepada hal-hal yang baik. Contohnya saja ketika kita diberi kekayaan, diberi harta yang melimpah. Ketika kita menjadi orang yang kaya, kita bisa menikmati hidup yang mewah. Kemudian makanan-makanan pun ya juga ala-ala restoran, ya kan. Hidup ya juga enak, rumah ya besar. Lantas apakah seperti itu lepas dari cobaan? Oh pasti tidak. Justru orang yang seperti itu hartanya banyak, kekayaannya banyak, hidupnya pun lebih dari cukup. Justru cobaan yang diterima orang itu lebih besar. Karena kenapa? Karena ketika dia sudah mendapatkan harta yang banyak, itu akan cenderung melupakan kepada Allah dan lebih memilih untuk menikmati kekayaan-kekayaan atau harta-hartanya. Sehingga apa? Sehingga di situ yang awalnya mungkin ketika dia hidupnya sederhana, ibadahnya di situ lancar, sambungnya ya lancar. Akan tetapi ketika dia sudah menjadi orang yang kaya, sudah mendapatkan nama di pejabat, ya kan, sambungnya sudah mulai jarang lagi. Kemudian persenannya sudah tidak dibayar lagi. Itulah contoh dari cobaan dari segi hal yang baik. Maka dari itu cobaan itu bisa menimpa kepada kita kapan saja. Baik ketika keadaan kita susah ataupun ketika keadaan kita sedang baik. Seperti itu. Yang ketiga yaitu ketika kita dikodarkan musibah atau mendapatkan musibah dari Allah, maka kita harus istirja. Walladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi Allah berfirman, ketika kalian mendapatkan musibah, maka kalian supaya berdoa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah ini sudah pasti jelek. Beda dengan cobaan tadi. Cobaan itu bisa mengenai dengan hal yang jelek maupun dengan hal yang baik. Sedangkan musibah ini sudah pasti mengenai hal yang jelek. Mengapa demikian? Karena musibah ini adalah sesuatu yang tidak kita inginkan. Suatu contoh ketika kita mengendarai suatu motor, kemudian ketika kita sedang menikmati perjalanan tersebut, di tengah-tengah perjalanan kita menemui suatu lubangan. Yang mana saat itu kita tidak menyadarinya bahwa di depan itu ada lubang. Sehingga apa? Sehingga ketika kita jalan terus tidak memerhatikan lubang tersebut, kita masuk ke lubang tersebut, kemudian motor kita goyang dan menyebabkan kita terjatuh dari motor tersebut. Nah, hal ini kan sesuatu yang tidak kita inginkan. Sehingga inilah yang disebut dengan musibah. Dalam hadis juga dijelaskan, ketika kalian mendapatkan musibah, kemudian kalian langsung mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka kalian wajib mendapatkan atau kalian wajib masuk ke dalam surga. Asalkan refleksnya itu, dalam sekali refleks itu langsung mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bukan kata-kata yang terakhir, yaitu ketika kita diqadar salah, maka kita harus tobat. Jadi ketika kita melakukan suatu kesalahan atau kita melakukan suatu pelanggaran bahkan maksiat, maka kalau misalkan kita sudah tahu itu dosa, kita harus mentobatinya, segera menjauhi perbuatan-perbuatan yang mendekati pelanggaran tersebut. Nah, karena salah ini termasuk qadar dari Allah, bukan berarti ketika kita melakukan kesalahan atau kemudian atau di situ kita melakukan pelanggaran,
kita malah menyalahkan kepada Allah. Dalam artian seperti ini, kita contoh di situ kita maling hartanya orang, dan kita tahu kalau perbuatan itu dosa. Nah, jangan sampai ketika kita tahu itu dosa langsung berkata seperti ini, ini kan sudah qadarnya Allah, aku berbuat salah, aku mengerjakan dosa, aku maling, ini kan juga qadar Allah, berarti bukan salah aku dong, salah Allah dong. Kenapa Allah menulis qadar seperti ini? Bukan seperti itu, melainkan kalau misalkan di situ kita tahu kalau itu salah, kita harus mentobatinya. Seperti itu. Karena dalam hadis juga mengatakan bahwa yang namanya qadar itu pasti bisa diubah. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Dan kalau misalkan sudah tahu kalau misalkan itu qadar yang jelek menimpa kepada kita, mungkin di situ kita ya selalu berbuat melanggar, kemudian di situ selalu berbuat maksiat. Lalu di situ kita tahu bahwa apa yang kita berbuat itu berdosa. Nah, qadar seperti itu bisa dirubah dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Walaupun awal-awal itu sangat susah sekali untuk bisa taubat, namun dengan berkat kita berdoa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan jalan kepada kita. Itu saja presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.